Ya, selamat pagi buat adik-adik yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai muatan IPA ya. Kita akan belajar IPA, itu hari Kamis. Mata pelajaran IPA. Adik-adik bisa membuka bupenanya halaman 80. Bupena halaman 80. Yang berjudul Cara Tumbuhan Menyesuaikan Diri Terhadap Lingkungan. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan, dan yang kedua itu penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Jadi kalau kita lihat itu setiap jenis tumbuhan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda ya. Banyak sekali ciri-ciri dari tumbuhan. Ada tumbuhan yang memiliki batangnya duri, ada yang daun lebar atau akarnya muncul ke permukaan tanah, atau daunnya mungkin halus dan lain sebagainya. Banyak sekali ciri-ciri dari tumbuhan. Jadi kalau perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan itu merupakan salah satu bentuk dari penyesuaian diri atau adaptasi tumbuhan itu terhadap lingkungan. Nah, adaptasi itu apa? Adaptasi itulah penyesuaian diri ya. Adaptasi ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi adaptasi itu dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup, sama seperti halnya hewan ya. Hewan juga bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi lingkungan tempat tumbuhan hidup tersebut itu disebut habitat. Jadi dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau habitat tempat tumbuhan itu hidup. Nah, kalau habitat jenis tumbuhan yang satu dengan yang lain juga ya berbeda-beda tentunya ya. Jadi ada 5 di sini bentuk adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya atau terhadap habitatnya. Kalau di Bopena kita itu ada 5. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Dan yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air, di lingkungan lembab, dan juga adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen atau miskin nutrisi. Nah, yang pertama kalau kita lihat ini adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Ada tumbuhan apa saja sih yang beradaptasi di lingkungan kering? Tuh tahu ya. Yang pertama yang paling umum sekali itu kaktus yang kita ketahui. Dia kaktus ini beradaptasi di lingkungan kering. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering ini juga disebut sebagai xerofit. Xerofit atau adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Jadi ada contoh-contohnya yaitu ada kurma, ada lidah buaya, ada cocor bebek, ada juga kaktus. Itu contoh-contoh dari tumbuhan-tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan kering. Kalau kita lihat kaktus. Kaktus ciri-cirinya seperti apa sih? Kaktus batangnya tebal dan bersih, banyak cadangan air di dalam batangnya. Terus akarnya juga sangat panjang, ini berfungsi untuk mencari sumber air. Karena kan kalau misalnya di tempat lingkungan kering, misalnya di padang pasir ya, kalau ada tumbuhan kaktus, kalau misalnya hujan, airnya kan cepat sekali pas hujan. Jadi airnya cepat mengalir, sehingga fungsi dari akar-akar yang sangat panjang dari kaktus ini dia dengan cepat untuk menangkap air, untuk menangkap air hujan, sehingga nanti menjadi cadangan air yang dia dimasukin ke batangnya. Jadi fungsi akar-akarnya ini untuk mencari sumber air. Terus daunnya juga itu termodifikasi menjadi duri, itu untuk mengurangi penguapan. Permukaan batang berlapis lilin ini juga untuk mengurangi penguapan. Jadi itu kalau kaktus. Yang kedua itu adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau disebut halofit. Jadi contoh lingkungan yang berkadar garam tinggi itu seperti laut, muara sungai, dan juga pantai. Nah, jadi keadaan tanah itu di tempat seperti itu biasanya itu berlumpur dan juga berpasir, dan juga sangat sedikit sekali mengandung oksigen. Jadi contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi itu adalah bakau. Nah,
Ada beberapa jenis tumbuhan bakau itu memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah. Itu jadi tumbuhan bakau yang memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah itu adalah untuk memperoleh oksigen. Jadi itu fungsinya. Dan ada juga tumbuhan bakau itu yang memiliki akar tunjang. Nah, akar tunjang ini berfungsi untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan juga menahan terjangan ombak. Jadi selain itu juga daun bakau ini kaku dan juga tebal dengan permukaan licin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Dan kalau kita lihat, perhatikan juga ya di bagian bawah daun bakau itu memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Jadi itu mengenai tumbuhan bakau yang beradaptasi di lingkungan berkadar garam tinggi. Yang ketiga yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Ini biasa disebut hidrofit. Di lingkungan air ini biasa disebut hidrofit. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan air pasti tahu. Itu ada eceng gondok, ada juga teratai, itu yang memang pada umumnya ya. Memang dia beradaptasi di lingkungan berair. Kalau teratai itu kalau kita perhatikan, dia itu memiliki daun yang sangat lebar. Itu adalah untuk mempercepat penguapan kalau teratai. Jadi daun yang lebar itu berfungsi untuk mengapung di permukaan air, dan daunnya juga kalau kita perhatikan itu berlapis lilin. Ini untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Jadi tumbuhan teratai biasanya kan kalau tumbuhan-tumbuhan lain itu kan nggak bisa hidup di lingkungan yang terlalu berair karena mudah busuk. Jadi adaptasi teratai ini dia memiliki daun yang berlapis lilin itu untuk mencegah daun membusuk karena memang selalu terkena air. Yang kedua, eceng gondok. Eceng gondok itu ciri-cirinya ya, memiliki pangkal tangkai daun yang berongga. Ini berfungsi untuk membantu pengapungan di permukaan air juga. Akarnya itu sangat lebat sekali. Ini untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Itu adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Yang keempat ini adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau higrofit, biasa disebut higrofit. Seperti kayak tumbuhan begonia, tumbuhan paku. Ini biasanya kita temukan di hutan ya, tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Jadi oleh karena hidup di tempat yang lembab, jadi penguapannya terjadi juga sangat lambat. Air yang dikeluarkan melalui siklus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Itu tumbuhan paku yang biasanya kita jumpai di hutan-hutan. Itu memang hidupnya di lingkungan yang lembab. Yang terakhir, ini adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Ada tumbuhan apa yang beradaptasi di lingkungan miskin nitrogen atau miskin nutrisi? Ini ada tumbuhan Venus dan juga kantong semar. Tumbuhan Venus dan kantong semar. Ini biasanya juga kita jumpai di hutan-hutan. Ini kalau di kota-kota biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Kalau di daerah-daerah pedesaan, ini memang tumbuhan hutan ya. Cuman kalau kita di kota, ini adalah tumbuhan hias yang sangat cantik sekali tumbuhannya dan memiliki keunikan tersendiri juga. Tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen seperti tumbuhan Venus dan juga kantong semar. Nah, tumbuhan yang miskin nitrogen ini biasanya itu melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Jadi tumbuhan seperti Venus dan kantong semar mencerna serangga sebagai sumber nitrogen. Jadi dia mendapatkan sumber nutrisi atau nitrogen itu dari serangga. Oke, kantong semar dia biasanya kan kalau misalnya ada entah semut atau serangga atau apa hewan-hewan kecil, lalat atau apa, dan banyak sekali hewan-hewan yang biasanya terperangkap di kantong semar ini. Kalau kita perhatikan memang bentuknya agak unik. Jadi kalau misalnya kayak ada hewan-hewan yang jatuh masuk ke dalam itu, dia tidak akan bisa bangun lagi. Jadi nanti binatangnya mati. Dan dari situlah dua tumbuhan ini seperti Venus dan juga kantong semar mendapatkan nutrisi atau nitrogen. Begitu juga dengan Venus.
kalau kita perhatikan itu sangat unik sekali kalau Venus, yaitu dialah adaptasi tumbuhan mengenai ini ya, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan seperti di lingkungan kering atau xerophyte, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halophyte, di lingkungan air atau hidrofit, di lingkungan lembab atau hygrofit, dan juga adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Itu yang pertama. Yang kedua, itu penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Kira-kira ada tumbuhan apa saja? Nah, kalau kita perhatikan di buku pena kita, selain untuk bertahan hidup, jadi beberapa tumbuhan melakukan juga untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya seperti apa? Seperti bunga Rafflesia, pasti tahu ya. Bunga Rafflesia itu bunga yang seperti apa? Ini bunga raksasa yang mengeluarkan bau busuk. Baunya sangat menyengat sekali. Dan fungsi dari bunga Rafflesia yang mengeluarkan bau busuk ini adalah untuk menarik perhatian serangga. Biasanya itu lalat gitu kan. Jadi fungsinya apa? Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Jadi fungsi dia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga supaya membantu proses penyerbukan. Itu kalau bunga Rafflesia. Ini unik sekali. Dia dibantu proses penyerbukannya oleh lalat, serangga, dan lain sebagainya. Berbeda dengan tumbuhan seperti mawar, melati, anggrek yang memiliki mahkota bunga yang warnanya itu sangat mencolok sekali. Seperti mawar ya, melati, anggrek itu warnanya sangat mencolok, dan kelenjar nektarnya juga untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Kalau tumbuhan seperti mawar, melati, anggrek, dia mengeluarkan bau yang sangat harum untuk menarik perhatian seperti kupu-kupu, lebah, dan masih banyak lagi binatang-binatang lainnya. Tapi kalau bunga Rafflesia, dia menarik perhatian serangga atau menarik perhatian serangga supaya membantu proses penyerbukan. Itu dia mengeluarkan bau yang menyengat, itu bau yang busuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, bunga dandelion. Bunga dandelion, kalau di perdesaan nih pasti tahu ya ini bunga dandelion seperti apa. Ini bunganya yang biasanya kita tiup dia akan terbang kemana-mana. Kita tiup dia akan terbang kemana-mana. Jadi seperti gambar ini, bunga dandelion itu memiliki cara yang sangat unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya ini memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jadi jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya, ini adalah bunga dandelion. Biasanya kalau di pedesaan itu banyak sekali ya tumbuhan bunga dandelion ini, karena memang satu bunga itu bijinya, benihnya itu sangat banyak sekali. Jadi kalau udah ditiup angin, nanti benihnya terbang kemana-mana. Jadi sehingga satu hamparan biasanya bisa penuh dengan bunga dandelion ini. Nah, itu dia cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ada dua. Yang pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan, dan juga penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Oke, terima kasih.